Felt me like a Hellcat. Halo semua, balik lagi channel Cover Zone when game become so comfort today. Masih bersama gua ada di sini. Nah, video ini gua angkat berdasarkan berita yang sebenarnya berita ini udah keluar 2 bulan kemarin di November 2021. Dalam sebuah wawancara conference, jadi CEO-nya Take-Two itu si Strzelnick sempat diwawancarain oleh salah satu wartawan dari sebuah media. Nah, pada wawancara tersebut, Strzelnick ini mengutarakan pendapatnya tentang franchise-nya film James Bond. Nah, di situ intinya si Zelnick ini sangat mengagumi franchise-nya film James Bond setelah baru aja melihat filmnya James Bond. Dan pada wawancara itu, Zelnick ini berkata bahwa ia ingin setiap franchise gamenya seperti GTA, RDR, bahkan NBA 2K menjadi seperti film James Bond yang terus memiliki tanda kutip permanen franchise, even sequel ataupun prequelnya. Nah, dari sini secara tidak langsung makna dari kata permanen ini secara gak langsung ya, si Strzelnick ini mengkonfirmasi bahwa memang ke depannya, entah kapan gitu ya, akan ada game lanjutan dari Red Dead Redemption series, yakni RDR 3. Walaupun entah apakah 10 atau 20 tahun lagi gitu kan ya. Dan memang apa yang dikatakan Strzelnick barusan menjadi bahan-bahan berita bagi portal gaming di luar sana, yang langsung memberitakan dengan membuat tagline RDR 3 confirm, yang tagline tersebut langsung memancing rasa penasaran para gamer, termasuk gua. Nah, ditambah lagi masih di bulan yang sama, secara kebetulan terdapat sebuah berita di November 2021 kemarin. Salah satu karyawan Rockstar Games yang namanya tidak berhasil diketahui, namun kemungkinan dia adalah seorang developer internalnya Rockstar. Nah, si developer tersebut telah mengubah salah satu bio pengalamannya di situs platform online yang menghubungkan dunia kerja profesional, yakni LinkedIn. Nah, pada bio ini tercantum si karyawan ini memiliki pengalaman as seorang software engineer yang memiliki pengalaman sebagai lead AI gameplay programmer. Nah, yang menarik di sini, pada bio-nya juga tercantum bahwa ia memiliki pengalaman selama 7 tahun 4 bulan dalam mendevelop game RDR 3 dan project lain. Lalu di bawahnya juga tercantum bahwa ia pernah terlibat juga dalam pembuatan game GTA 5 dan RDR 2. Nah, dari situlah memicu banyak kegembiraan di dalam komunitas game, khususnya para pecinta game RDR series. Walaupun banyak juga yang skeptik dan tidak mau banyak berharap kayak gue gitu kan. Well, terlepas kapan dirilisnya RDR 3, jika kita berandai-andai ya, dari dua berita tersebut, sebuah pertanyaan yang sering banget ditanyain di setiap gue live. Jadi biar gue nggak jawab berulang-ulang, nah sebelum itu gue udah merangkum 7 kemungkinan cerita yang akan terjadi jika game RDR 3 ini benar-benar ada. Apa aja itu? Mari kita mulai masuk ke pembahasannya bersama gue Dam. Let's begin the list, guys. Oke, kemungkinan pertama, cerita RDR 3 akan melanjutkan cerita dari Jack Marston. Dengan mengambil setting waktu di tahun 1914 dengan beberapa spekulasi cerita yang mengambil konflik masih seputar dengan Pinkerton yang mencoba membalas dendam kematian Agent Ross. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, pada ending RDR 1 tepat di tahun 1914. Ending cerita yang sangat satisfaction itu memperlihatkan momen di mana Jack Marston menghabisi Agent Ross saat dia lagi asik-asik mancing. Nah, tewasnya Agent Ross sekaligus menuntaskan rasa dendam Jack atas kematian bapaknya. Nah, karena setelah membunuh Ross, memang diceritakan Jack ini kembali ke rumahnya di Beecher Hope. Nah, setelah itu memang tidak dijelaskan lebih lanjut apakah dia akan menetap di sana ataukah ia memilih untuk menjadi bounty hunter. Nah, tewasnya Agent Ross tadi mungkin bisa dijadikan prolog cerita yang akan menjadi pengantar cerita di RDR 3 nanti. Nah, bisa jadi nanti inti cerita RDR 3 ini menceritakan momen-momen saat Jack ini dalam masa pelarian dari Pinkerton. Karena si Pinkerton ini mungkin ingin menuntut balas atas tewasnya Ross, si mantan pegawainya. Atau bisa jadi ceritanya justru malah mengambil alternatif konflik lain yang mungkin gak ada hubungannya dengan Pinkerton, namun berhubungan dengan Perang Dunia Pertama. Karena seperti yang kita tahu, tahun 1914 juga menjadi awal Perang Dunia Pertama dimulai.
Karena saat ini sebenarnya udah cukup banyak beredar spekulasi akan menjadi apa cerita RDR 3 nanti. Mulai dari Jack Marsden bergabung dengan Angkatan Darat Amerika. Lalu spekulasi lain, RDR 3 ini akan bersetting pada era Prohibition setelah Perang Dunia ke-1 yang akan melibatkan mafia. Dan hal-hal lain itu sangat possible bisa terjadi. Karena kalau ngomongin ekstrimnya, RDR 3 ini bisa aja akan terlepas dari cowboy, outlaw, Wild West yang budayanya sudah mulai terkikis di RDR 2. Oke, kemungkinan kedua, kita akan bermain sebagai C.D. Adler. Nah, seperti yang kita tahu bersama bahwa karakter C.D. Adler ini memang muncul pertama kali pada game RDR 2. Yang saat early game, karakter C.D. Adler ini dikenal sebagai seorang janda biasa yang mengalami traumatik imbas dari tewasnya sang suami yang bernama si Jack Adler. Lalu pada akhir cerita RDR 2, karakter dari C.D. Adler ini justru ditwist menjadi satu-satunya tokoh wanita yang paling badass di RDR 2. Atau biasa gue sebut si janda beringas, yang beberapa kali kerap membantu Arthur Morgan dalam menjalankan misinya. Nah, perubahan karakter pada C.D. Adler itu membuat banyak penikmat game ini menjadi jatuh hati terhadap karakternya. Sehingga dari situ menjadi sebuah kemungkinan yang cerita prolognya bisa aja mengambil cerita asal-muasal saat C.D. Adler ini mengenal suaminya, sampai momen suaminya tewas oleh Odie Scroll dan bertemu dengan Vanderlyn. Karena berdasarkan ending cerita RDR 2 yang dimana saat itu C.D. sudah memutuskan untuk menjadi bounty hunter dan memilih untuk berkelana ke Amerika Selatan. Nah, dari dasar itu bisa aja ceritanya nanti akan mengangkat petualangan C.D. Adler saat di Amerika Selatan. Mengingat timeline waktu RDR 2 yang pada endingnya berlatar pada tahun 1907 dan awal RDR 1 berlatar pada tahun 1911. Artinya ada jeda 4 tahun antara RDR 2 ke RDR 1. Nah, bisa aja jeda waktu itu Rockstar manfaatkan sebagai latar tahun yang akan dijadikan petualangan C.D. Adler yang berada di South America. Oke, kemungkinan ketiga, kita akan memainkan Charles Smith. Nah, walaupun RDR series ini sangat identik dengan cowboy ya, namun dunianya tidak terlepas dengan keberadaan suku Native American atau suku-suku Indian. Nah, pada game RDR 2 sudah dikenalkan seorang tokoh yang kerap kali sering membantu Arthur Morgan, yakni Charles Smith. Nah, Charles Smith dikenal sebagai pribadi yang sangat tenang, namun mematikan. Nah, di seluruh anggota geng Vanderlyn, Charles merupakan rekrutan terakhir. Dalam satu kesempatan, Charles ini pernah mengatakan bahwa dia dan sukunya harus diusir oleh tentara-tentara Angkatan Darat Amerika Serikat. Bahkan ibunya Charles ini ditangkap oleh tentara beberapa tahun kemudian dan tidak pernah terlihat lagi. Sementara ayahnya Charles mengalami depresi dan menjadi pecandu alkohol. Nah, dari sepenggal cerita Charles barusan mungkin akan menjadi menarik jika ceritanya tersebut diangkat kembali secara detail di game selanjutnya. Apalagi tragedi naas yang terjadi oleh keluarganya Charles terjadi di era-era outlaw yang mungkin akan menjadi menarik jika dunianya kembali diangkat. Atau alternatif lain, mungkin kita akan memainkan Charles, namun setting waktunya mengambil jeda 4 tahun antara RDR 2 ke RDR 1. Yang memang berdasarkan ending cerita RDR 2, Charles memutuskan untuk berkelana ke Kanada. Nah, mungkin di Kanada itulah cerita Charles ini bisa dibangun untuk menjadi main story di RDR 3. Nah, selanjutnya kemungkinan yang keempat. Nah, kemungkinan keempat ini yang menjadi spekulasi favorit gue. Kemungkinan cerita di RDR 3 ini akan mengambil prequel lagi, tepatnya sebelum geng Vanderlyn ini terbentuk. Karena jika kalian mengikuti story RDR 2 ini, sebenarnya banyak banget tragedi dan momen-momen yang sebenarnya sangat seru dan menarik. Namun sayangnya tidak pernah ditampilkan scene-nya. Namun hanya kita ketahui berdasarkan dialognya aja. Lalu banyak juga sebenarnya yang bisa dikulik lagi sama Rockstar jika mengambil latar waktu mundur. Mungkin bisa menceritakan bagaimana Dutch dan Hoshea ini awal membentuk geng Vanderlyn, lalu kisah romantisme antara Dutch dan Annabelle yang akhirnya Annabelle ini tewas di tangan kaum Odie Scroll. Lalu bisa juga menceritakan bagaimana Arthur dan John Marston ini masuk ke geng Vanderlyn sampai akhirnya geng Vanderlyn terlibat dalam tragedi Blackwater yang dikenal menjadi salah satu tragedi pembantaian massal yang mengakibatkan Vanderlyn ini kabur ke pegunungan Grizzlies yang menjadi prolog game RDR 2. Banyak member Vanderlyn yang diceritakan sudah mati di awal game RDR 2 dan sayangnya tidak pernah diperlihatkan mukanya, seperti Jenny Kirk dan Mike Callender. Lalu bisa juga memperlihatkan bagaimana saat Arthur ini bertemu dengan Mary Linton, bahkan mungkin bisa juga memperlihatkan istri dan anaknya Arthur, yakni Elisa dan Isaac. Dan hal-hal barusan tadi gue yakin akan menjadi sangat keren jika memang benar-benar terjadi.
Lalu kemungkinan selanjutnya yakni mengangkat karakter yang bernama Landon Rickett. Nah, buat yang udah pernah main RDR1 atau enggak minimal nonton alur cerita RDR1 lah. Di sana diangkat seorang tokoh yang bernama Landon Rickett. Yang Rickett ini rupanya seorang gunslinger yang namanya sangat melegenda saat itu. Bahkan waktu kecil, si John Marston ini sering mendengar cerita Landon Rickett yang ia nilai sangat badass banget lah nih orang. Nah, berdasarkan cerita di RDR1, Landon Rickett adalah seorang penembak jitu terkenal selama era Outlaw sedang puncak-puncaknya. Bahkan Landon Rickett ini memiliki cerita petualangan dan pertempuran yang sangat melegenda. Konon juga terlibat juga dalam pembantaian Blackwater yang terkenal pada tahun 1899, sehingga menyebabkan ia pindah ke Meksiko. Nah, berdasarkan latar belakang cerita Landon Rickett yang melegenda itulah mungkin bisa didetailkan lagi sama Rockstar dan diangkat pada seri RDR3. Apalagi di RDR2 ditemukan glitch yang memungkinkan kita untuk pergi ke Meksiko. Yang di Meksiko itu rupanya terdapat bangunan yang dikenal dengan nama El Presidio yang bisa kalian temukan di RDR1. Yang sepertinya El Presidio di RDR2 ini sepertinya sempat pernah ingin diciptakan Rockstar di RDR2 namun dibatalkan. Nah, apakah bangunan El Presidio ini adalah salah satu tanda-tanda yang menunjukkan bahwa jikalau memang RDR3 ini rilis, nantinya akan mengambil Meksiko sebagai latar tempatnya. Lalu spekulasi selanjutnya, Mac dan Davy Callender menjadi tokoh utama. Nah, berdasarkan cerita pada game RDR2, Mac dan Davy ini merupakan anggota geng Van der Linde yang menjadi korban imbas tragedi Blackwater. Davy tewas saat Van der Linde dalam pelarian di Grizzlies, sedangkan Mac tewas setelah disiksa oleh Pinkerton setelah ditangkap berdasarkan dialognya Arthur dan Agent Milton. Namun berdasarkan dialog pada game RDR2, Mac dan Davy ini rupanya dikenal sebagai duo bajingan yang terampil dalam perang dan dikenal saudara paling beringas di antara member geng Van der Linde. Dan dari situlah mungkin cerita dua saudara ini layak diangkat dan didetailkan oleh Rockstar untuk diangkat pada series RDR selanjutnya. Ya paling nggak DLC-nya lah ya, yang memberikan short story tentang kedua adik kakak yang dikenal sangat beringas ini. Apalagi seperti yang kita tahu, kedua adik kakak ini akhirnya tewas, yang dari situ agaknya sangat tepat buat dijadikan cerita RDR yang biasa mematikan karakter utama pada akhir game. Spekulasi lain sekaligus spekulasi ini menjadi kemungkinan terakhir jikalau memang RDR 3 ini akan dibuat. Yakni Rockstar mungkin akan mengangkat karakter lain atau mungkin geng lain yang justru tidak ada hubungannya dengan geng Van der Linde sama sekali. Bisa jadi karakter ini pernah muncul sekelebat atau sesekali di salah satu Easter egg. Dan mungkin aja karakter ini mungkin saat ini tengah berada di tengah-tengah ratusan atau mungkin ribuan NPC yang ada di RDR 2. Atau alternatif lain, mungkin dengan karakter baru dan timeline waktu yang paralel dengan kejadian di RDR 2, namun dengan map yang berbeda. Jadi RDR 3 ini mungkin udah nggak lagi bersetting hanya sekitaran pada New Austin, New Elizabeth, Ambarino, dan New Hanover aja. Namun Rockstar bisa aja mengextend lagi mapnya dengan menambahkan dunia yang mungkin lebih luas lagi di atas wilayah Ambarino. Jika hal itu benar terjadi, artinya dunia pada RDR 3 akan menjadi sangat besar dan akan menjadi sangat menyenangkan jika sudah tiba saatnya kita bisa menikmati lagi game RDR yang harapan kita bersama akan menjadi game yang the next level. Oke, itulah tadi 7 spekulasi cerita yang mungkin akan terjadi jika memang benar game RDR 3 ini akan rilis. Nah, dari 7 spekulasi tadi, spekulasi mana yang menjadi favorit lo? Silahkan diisi pada kolom komentar. Lalu seperti biasa, buat kalian yang mungkin mempunyai pendapat sendiri dan ingin menciptakan spekulasi-spekulasi yang mungkin lebih liar, menarik, dan masuk akal, silakan bebas diisi pendapatnya pada kolom komentar dan mari bersama-sama kita berhayal bersama-sama. Namun benar atau tidaknya spekulasi ini rasanya akan kita ketahui bersama setelah teaser atau game RDR 3 ini rilis, entah 5 atau 10 tahun lagi. Dan gua harap ketika waktu itu tiba, video ini masih ada agar bisa membuktikan spekulasi mana yang paling benar, atau jika prediksinya meleset, ya paling nggak hampir mendekati lah ya. Oke, itulah tadi 7 spekulasi cerita yang mungkin akan terjadi jika memang benar RDR 3 ini akan rilis. Semoga
ulasan ini memberikan informasi dan hiburan buat kalian. Nah, seperti biasa, yang punya IG silahkan mampir ke IG-nya kita di thecomfortzone_id karena ada fakta dan berita menarik seputar game di sana. Seperti biasa, silahkan di like, share, dan subscribe jika kalian suka dengan video ini. Dan jika kalian ingin mendukung channel ini untuk update video setiap minggunya. So, see you guys next video and thank you for watching. Gue udah signing off and bye guys.